Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal belajar mengenai keyframe pada Adobe After Effects. Oke teman-teman, eh, kita buka dulu ya After Effects-nya. Sudah kita buka, kita buat view composition. Saya komposisinya, misal saya presetnya, saya buat yang HDTV seperti ini. Terus saya lock aspect ratio-nya, kita klik OK. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau kita buka filenya, misal kita buka import, masukkan filenya import, klik kanan file, import, file, teman-teman pilih, saya pilih yang sebelah sini. Yang grid composition-nya saya unchecklist ya, biar tidak membuat komposisi baru ya. Kita klik, nah ini udah ada, lalu kita geserkan sebelah sini teman-teman. Nah, lalu di sini teman-teman kita bakal mempelajari apa itu keyframe dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini kan udah ada nih objeknya teman-teman nih. Keyframe itu adalah objek di mana kita awalnya titik awal objeknya, lalu titik akhir di penempatan objek sebelah mana gitu teman-teman. Ibaratnya itu layar kuncinya gitu kan, frame kuncinya gitu teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama kita buat misal di awalnya kita perkecil kecilin dulu ya teman-teman. Ini ujungnya kita kecilkan saja. Kalau teman-teman ingin presisi, teman-teman bisa tekan shift seperti ini. Oke, lalu kita saya geserkan ke atas, yang awalnya di atas. Oke, kita buat posisi baru. Kita buat animasi sederhana, yaitu misal posisi. Teman-teman klik sebelah sini, ada transform, lalu ada namanya position. Arahkan ini di posisi 0.0 ya. Kita klik position, lalu di detik pertama, kita arahkan ini ke bawah teman-teman. Ya, tekan ini ke bawah. Sehingga hasilnya seperti apa teman-teman? Kita play. Ini adalah hasilnya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Ini adalah keyframe pertama dan ini adalah keyframe kedua gitu teman-teman nih. Nah, teman-teman juga di After Effects juga teman-teman bisa menggeser-geser nih keyframe-nya apakah bisa di detik ke 0,12 atau teman-teman bisa di detik kedua juga gitu ya. Oke, contoh saya geser ke detik kedua. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, keyframe ini ketika teman-teman semakin jauh maka semakin lambat. Kan tetapi ketika teman-teman arahkan keyframe-nya ini semakin dekat gitu ya, semakin dekat. Ini arah pergerakan dari objek tersebut akan semakin cepat teman-teman. Contoh seperti ini. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Berbeda ketika teman-teman arahkan ini pada detik kedua sehingga objeknya ini semakin lambat pergerakannya. Oke, paham ya teman-teman ya? Sampai sini mengenai keyframe. Nah, tadi saya jelas untuk menghilangkan keyframe ya teman-teman, bisa klik di sebelah sini. Add or remove current time. Artinya teman-teman bisa menghilangkan keyframe yang sebelah sini. Bisa saya hilangkan sebelah sini, lihat saja. Oke ya. Titik pertamanya saya hilang. Titik pertama saya pengen arahkan sebelah sini. Ini saya pindahkan ya. Kita play. Oke. Atau teman-teman bisa sorot semua. Ketika teman-teman ingin menghapus semua, teman sorot semua. Lalu teman-teman unchecklist keyframe-nya. Sehingga teman-teman menghilangkan semua keyframe yang ada gitu ya teman-teman ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Oke, selanjutnya teman-teman. Yang bakal kita pelajari nih, kita perusaha dulu. Nah, ada lagi caranya. Ketika untuk position, teman-teman bisa eh malas nih, ini kan panjang caranya teman-teman nih. Klik sebelah sini, cari namanya transform, cari namanya position gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan shortcut di keyboard, yaitu menggunakan tombol pack teman-teman. Klik P saja teman-teman. Sehingga ini langsung ke position. Ulangi ya. Klik position, keyframe pertama, kita buat di detik pertama ini, kita geserkan. Geserkan ya, kalau tadi kan kita gini nih. Nah, ada secara biar presisi teman-teman bisa arahkan ke sebelah sini nih. Yang ini digeser saja teman-teman. Ya, paham ya? Sehingga ini bergeser secara vertikal gitu teman-teman.
Lalu jenis-jenis sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, paham ya teman-teman ya? Sama saja ya. Cuman ini gimana teman-teman saja maunya kayak gimana. Oke. Misal ketika saya di jenis-jenis keyframe ini ada beberapa jenis. Caranya ke teman-teman arahkan sorot dulu semuanya. Ini sorot dulu semuanya. Arahkan di keyframe terakhir. Lalu teman-teman klik kanan. Di sini ada jenis keyframe. Ada namanya toggle hold keyframe. Ada yang namanya keyframe interpolation. Ada namanya keyframe velocity. Ada namanya keyframe assistant. Ada isi is, isi out, isi in, isi out, dan time reverse keyframe. Oke, kita bahas dulu yang hold keyframe. Kita sorot, kita lihat. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Sehingga ini tidak sehingga ini tuh langsung gitu teman-teman. Jadi dia tidak membuat animasi di in between di antara keyframe 0 pertama dan keyframe kedua. Dan dia adanya langsung ke keyframe kedua gitu ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, ketika teman-teman ingin melihat grafiknya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Klik graph editor. Hasilnya adalah flat gitu teman-teman ya. Paham ya? Ketika teman-teman ingin menghilangkan grafnya, sebelah sini lagi. Oke. Untuk mengembalikannya teman-teman untuk mengembalikannya teman-teman bisa Ctrl Z. Ya, itu untuk keyframe hold keyframe. Lalu ada yang namanya keyframe interpolation. Nah, keyframe interpolation ada beberapa jenis. Ada yang namanya linear, ada namanya bezier, ada namanya continuous bezier, ada namanya auto bezier, ada yang namanya hold. Kita bahas yang linear dulu teman-teman. Auto bezier kita buat auto bezier kita oke. Misal kita kita lihat teman-teman hasilnya seperti apa? Sama aja teman-teman. Ya, untuk yang kita lihat klik kanan keyframe interpolation. Kita baca lagi affect how property change over time in timeline. Ya, dia merubah waktunya di timelinenya gitu teman-teman ya. Klik oke, misal kita Bezier, oke. Lalu teman-teman bisa lihat sebelah sini, oke, sudah ada ya. Teman-teman bisa lihat lagi di sini grafnya seperti ini teman-teman. Berbeda ya, kalau tadi kan eh lurus ya, kalau ini enggak ya teman-teman ya. Ini interpolation namanya. Oke, ini kita bisa mainin grafnya. Bisa kita pengen geser-geser juga bisa nih sebelah sini ya. Kita bisa geser-geser sebelah sini, bisa. Oke. Paham ya teman-teman ya? Untuk keyframe yang tadi. Kita balik lagi, kita hilangkan. Oke, kita balik lagi, set. Ini awal seperti ini. Oke, kita buat position baru, kita di titik pertama, kita geserkan ininya menjadi ke bawah. Oke. Dan untuk yang keyframe tadi, jenis keyframe yang tadi, ini sebenarnya jarang banget digunakan teman-teman. Jarang banget digunakan gitu ya. Yang sering digunakan adalah keyframe yang sebelah sini. Kita klik kanan, ada namanya keyframe assistant teman-teman. Di sini ada namanya isi is. Kalau isi is, artinya teman-teman bisa membuat grafiknya gitu ya. Set, pergerakan grafiknya gitu ya. Kita lihat tuh, pergerakannya. Oke. Jadi ini lebih smooth gitu ya teman-teman ya. Untuk isi is gitu ya. Set, ya. Pergerakannya lebih smooth. Dan ada lagi yang namanya isiin. Kalau isiin, teman-teman klik kanan, keyframe assistant, isiin artinya seperti apa nih? Teman-teman lihat grafiknya nih, pergerakannya. Dan ini pergerakannya kedua. Berarti ya, kita lihat beda hasilnya. Oke. Itu adalah hasil dari isi in. Tidak terlalu cepat di awal, tapi pelan-pelan di akhirnya gitu teman-teman. Itu isi in. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita balikin lagi. Ini keyframe awalnya, kalau kita klik kanan, keyframe assistant, ada namanya isi out. Kalau isi out kayak gimana teman-teman?
Kita lihat grafiknya. Oke, paham ya? Kita lihat pelan. Jadi dia set pelan, tiba-tiba cepet gitu ya. Ini namanya isi out gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, kita bahas dulu itu mengenai keyframe. Oke, selanjutnya teman-teman, biasanya saya menggunakan namanya isi is. Caranya teman-teman bisa menekan tombol F9 pada keyboard sehingga simbolnya langsung seperti ini gitu teman-teman ya. Ini untuk keyframe menggunakan isi is. Di isi is ini teman-teman bisa edit di graph toolnya sebelah sini. Nah, ininya teman-teman bisa edit. Klik dulu di sebelah ujungnya, teman-teman bisa edit seperti ini, bisa seperti ini. Saya bisa custom gitu ya. Hasilnya seperti apa teman-teman? Dan itu lebih bisa membuat sebuah animasi itu lebih hidup gitu teman-teman. Ini untuk position teman-teman. Ada lagi nggak untuk di pergerakannya? Apakah selain position ada lagi nggak? Ada. Kita lihat tuh ya position. Oke, kita lihat tuh yang positionnya. Lihat dulu keyframe-nya sudah. Kita balik lagi yang kita buat di tengah. Selain position, di sini ada namanya scale. Scale itu adalah skala teman-teman. Teman-teman bisa membuat skala dari sebuah objek, membuat sebuah skala. Misal nih ya, di sini lihat coba perhatikan ya, sebelum membuat skala, di sini ada namanya constraint proportion. Artinya ini mengikuti gitu ya, skalanya gitu ya. Ketika kita unchecklist, ini bisa gepeng gitu ya. Tapi ketika kita centang ininya seperti ini mengikuti gitu teman-teman. Ini skala gitu ya. Contoh, awalnya saya buat sebuah ininya 0. Kita settingkan 0 saja. Awalnya 0. Kita di scale pertama, di detik pertama, di detik ke sebelah sini 0,12, saya skalanya buat menjadi 120 deh, 120-an, 120. Saya buat 120%, 120%. Lalu di detik ke sebelah sini agak jauh dikit, saya buat ininya menjadi kecil sekitar 60%. Detik selanjutnya saya buat menjadi agak besar lagi dikit. Sehingga hasilnya seperti apa teman-teman? Kita lihat ya. Seperti pop up gitu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa atur-atur nih apa terlalu dekat atau tidaknya teman-teman tidak atur-atur saja sebelah sininya. Keyframe-nya gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa kalau seperti ini. Oke, saya pengen 1 detik. Bisa 1 detik. Kita buatnya agak jauh dikit sebelah sini. Oke, bisa seperti ini teman-teman. Ini mengenai scale, jadi perubahan bentuknya teman-teman. Dan scale ini juga teman-teman bisa menggunakan yang tadi nih teman-teman, jadi keyframe-nya. Misal saya gunakan yang biasa saya gunakan, bisa asistennya saya gunakan isi saja teman-teman. Kita lihat graph tool-nya, ini kan panjang nih, juga panjang banget ya, bisa mainin gitu ya. Kalau menggunakan auto isi seperti ini. Oke. Jadi lebih smooth gitu ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa gunakan efeknya seperti ini. Ke kanan asisten, isi seperti ini. Hasilnya seperti apa teman? Seperti ini. Kalau isiin, misalnya saya gunakan isiin. Sorry, kalau menggunakan isi seperti ini teman-teman. Bisa lihat grafiknya seperti ini ya. Teman-teman bisa geser saja. Misal saya ingin yang ini lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Yang ininya lebih kayak seperti ini. Cepat lagi dan ininya biasa. Kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, ini menjadi lebih smooth gitu ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Ini untuk scale. Lalu teman-teman kita lihat grafiknya sebelah sini. Kita tambahkan nih namanya rotation di detik pertama nih.
Lihat ya, sebelum ini ya, saya hide dulu sebelah sininya, kita hilangkan dulu sebelah sini, kita hilangkan dulu sebelah sini, biar teman-teman paham ya. Kita delete dulu keyframe-nya. Lalu ada lagi untuk scale-nya kita perbesar dulu seperti ini. Ada namanya rotasi. Rotasi ini adalah kita membuat rotasi pergerakan sebuah benda ya, teman-teman ya. Oke, misal awalnya kita buat di sini keyframe-nya, kita buat keyframe dulu di detik per sebelah sini kita buat ke rotasinya seperti ini. Biar gak cepet ya. 360 derajat plus 1 ya. Kalau plus 1 ini udah 360 derajat. Ini berubah. Berarti ini satu kali 360 derajat. Kita lihat hasilnya teman-teman. Oke. Itu mengenai rotasi. Lalu ada lagi teman-teman. Namanya opacity teman-teman. Kalau opacity ini artinya transparansinya teman-teman. Yang awalnya kita buat 0 derajat, kita buat 0 opacity-nya. Di detik ke pertama kita buat opacity-nya menjadi 100. Sehingga kita hasil seperti ini. Itulah seperti itu teman-teman. Itu mengenai keyframe. Oke, paham teman-teman? Lalu selanjutnya teman-teman, kita padukan nih misal. Kita membuat sebuah perpaduan. Lalu di sini ada namanya anchor point. Sorry, saya ini ketinggalan. Anchor point itu apa nih? Titik awal ya teman-teman. Anchor point-nya nih. Anchor point itu yang di tengahnya teman-teman. Ini posisinya mau di atas mau di bawah gitu ya. Contoh, saya buat anchor point-nya saya pindahkan menggunakan di sini ada pen behind atau anchor point. Kita pindahkan sebelah sini. Sebelah sini dulu ya. Kita pindahkan menjadi bagiannya di ujung ya anchor point ya. Di ujung sebelah sini. Bisa kita buat namanya rotasi. Sebelah sini. Kita buat keyframe-nya sebelah sini. Rotationnya di detik pertama. Kita lihat. Ketika kita geser. Oh tadi ke tengah. Ini ada di ujungnya teman-teman. Kalau tadi kan di tengah nih. Kalau ini anchor point-nya titiknya ada di ujungnya teman-teman. Ujung ini ya. Kita lihat hasilnya. Itu teman-teman. Itu mengenai anchor point. Oke, kita lihat lagi sebelah sini. Ada kita masuk posisi. Kita masuk lagi posisi. Posisi awalnya seperti ini. Anchor point. Oh sorry. Anchor point-nya saya geserkan kembali. Biar di tengah ya. Kalau biasanya saya selalu di tengah. Tapi tergantung animasinya seperti apa. Posisinya ini seperti ini. Sorry. Anchor point-nya saya hilangkan. Oke, kita masukkan di sini. Selection tool posisi. Posisinya saya perkecil dulu ya ini ya. Perkecil dulu biar kelihatan. Kita main posisi masih mengenai keyframe. Posisi kita buat posisi awal seperti ini, posisi keduanya seperti ini teman-teman. Kita geserkan seperti ini. Nah, di posisi ini teman-teman bisa rubah. Awalnya kan seperti ini teman-teman nih. Awalnya seperti ini teman-teman ya. Awalnya kan seperti ini teman-teman. Teman-teman juga bisa atur sebelah sini nih. Atur objeknya sebelah sini. Mau dilengkungkan atau mau diapakan, teman-teman bisa atur. Teman-teman klik kiri saja gitu ya. Oke, bisa N di sebelah sini. Oke. Lakukan ya. Pasti seperti ini teman-teman. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Pergerakan untuk position gitu ya. Atau teman-teman ini ya pengen dipindahkan bisa gitu ya. Nih, ketika kita pindahkan lihat teman-teman nih. Ini ada tambahan lagi yang sebelah sini kita bisa geserkan lagi. Kayak misal seperti ini saya buat sebuah seperti ini. Yang ujungnya ini kita geserkan seperti ini. Kita lihat hasilnya teman-teman ya. Yang ini tuh kita geserkan sebelah sini. Kita buat animasi seperti ini. Terus kelihatan. Oke, kita lihat ya. Kita play. Paham ya? Nanti untuk position.
Lalu teman-teman kita buat kembalikan lagi dari awal, Ctrl Z lagi. Ini mengenai posisi. Kita gunakan anchor point. Ke fokus di anchor point-nya. Anchor point ya. Di sini anchor point. Teman-teman bisa geserkan anchor point. Anchor point-nya mau sebelah mana gitu ya. Di detik, misal detik pertama. Anchor point-nya ini kita geserkan di bagian paling atas. Kita buat dulu di sebelah sini. Set. Bisa ketika anchor point-nya di bagian atas, seperti hasilnya seperti ini. Anchor point pertama, di anchor point selanjutnya, teman-teman ini kan jadi lebih pendek ya. Saya buat ininya menjadi lebih pendek lagi sebelah sini. Oh ini kan vertikalnya gitu ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini menjadi lebih jauh gitu teman-teman ya. Ini untuk yang vertikalnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin membuat sebuah anchor point-nya ini, kita rubah anchor point-nya ini, kita geser menjadi sebelah sebelah kiri gitu ya. Sebelah kanan. Bisa menjadi area sebelah sini, kita geserkan, set, anchor point-nya bergeser gitu teman-teman. Bisa kita geserkan lagi, kita geserkan lagi, ininya menjadi normal lagi. Bisa seperti ini. Kita lihat hasilnya teman-teman. Ini lebih menjadi menyerong gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Ini mengenai dasar-dasar dari tools. Awalnya ada keyframe, ada kita sudah mengenal position, kita sudah mengenal scale, kita sudah mengenal rotation, kita sudah mengenal opacity. Oke, kita masuk lagi teman-teman. Masih di yang baru kita buat lagi, misal kita awal lagi, selanjutnya kita awal lagi. Bisa yang kita awal lagi kita lihat dulu ya, kita nggak save, kita masukkan lagi seperti ini. Saya kasih trik bagaimana ketika objek ini, ketika pergerakan ini menjadi lebih smooth gitu teman-teman ya. Selain tadi menggunakan menggunakan posisi, ketika posisi kan kadang suka patah-patah gitu ya teman-teman ya. Kita bisa gunakan lebih smooth atau di tengah-tengahnya ada blur gitu teman-teman ya. Oke, misal kita scale dulu nih, sekali objeknya kita bisa tekan S pada keyboard sehingga muncul scale-nya. Kita pindahkan misalnya seperti sebelah sini atau kita pindah ke sebelah sini, teman-teman. Yang awalnya sebelah sini, kita buat position, kita tekan P, posisi sebelah sini, lalu kita geserkan, sorry, sebelah sini, awalnya sebelah sini, di detik pertama ini, kita geserkan, jadi sebelah sini. Karena awalnya seperti ini teman-teman nih, kan masih ada yang namanya nih patah-patah ya teman-teman nih, masih ada yang namanya patah-patah. Selain kita bisa menggunakan easy ease yang tadi, kita menggunakan easy ease seperti ini, ke kanan, kita konsisten easy ease ini, teman-teman masih tetap patah-patah gitu ya, ada patah-patah di in between sebelah sininya gitu teman-teman ya. Caranya teman-teman kita sorot dulu, kita sorot semuanya. Teman-teman bisa gunakan namanya motion blur sebelah sini teman. Enable motion blur. Oke, kita lihat hasil teman-teman. Oke. Patah-patahnya itu menjadi lebih blur gitu teman-teman. Kalau tadi kelihatan gitu ya, kelihatan patah-patah banget, tapi ini kita buat sebuah menjadi lebih blur gitu teman-teman ya. Oke, itu mengenai motion blur. Oke. Untuk selanjutnya, kita bakal ketemu di trik-trik selanjutnya. Sekian untuk tutorial kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.